Swastiastu, selamat pagi kepada teman-teman dokter, sejawat, bapak ibu, di rumah kita yang ikut dalam Zoom ini. Izinkan saya Dr. Wisnu dari KGS akan menyampaikan sedikit mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit khususnya di Jakarta. Baik, kita mulai. Jadi tiga merupakan episode keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Ya. Di mana ketiga S memiliki beberapa dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lalu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, lalu ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenaker nomor 5 tahun 1996 tanggal 9 Permenkes nomor 351 dari Menkes tahun 2003 tentang Komite Kesehatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan, dan yang terbaru di Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang ketiga dini. Jadi gambar di mana RS menurut pasien itu adalah sebagai sistem. Jadi awal di sini suara pasien yang datang ke rumah sakit. Tentunya atau terjadi perangkatnya terlebih dahulu, kita jelaskan kami diatur depan, pihak satpam akan mengatakan ke petugas pendaftaran, lalu akan diberi instruksi. Setelah itu akan pasien dibawa bisa ke unit gawat darurat atau juga bisa ke poli, bertemu dengan perawat dan juga dokter. Dari sana nanti dokter akan menilai pasien itu dan memeriksa atau memberikan terapi ya mungkin ya, bisa lalu bisa diarahkan juga ke ronsen, alat atau petugas apotek, di mana dari gambar ini keseluruhannya adalah kita menunjukkan pasien sendiri yang juga harus yang dari sendiri ini yang undang-undang tahun 2016 ya didapatkan sebuah sekitar 300 sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi itu adalah segala kegiatan yang menjamin keselamatan dan kesehatan itu bukan hanya pada pasien tapi juga pada sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, kemudian juga terhadap sarana yang ada di rumah sakit, serta juga pada pendamping pasien dan juga pengunjung yang datang ke rumah sakit ya. Nah, dari dampak tersebut, jadi setiap rumah sakit itu wajib ya membantu mengembangkan dan menerapkan kesehatan juga, sehingga di sebuah rumah sakit sistem yang dibuatkan lalu perencanaan pelaksanaan bencana, lalu pemantauan dan evaluasi kinerja, dan juga dilakukan peninjauan dan peningkatan kinerja terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian dari hubungan sistemnya di dalam itu sampai dengan banyak yang amat baik bagi SDM pasien pengunjung maupun masyarakat yang masih dari institusi tersebut dibentuklah suatu tiga tujuannya. Jadi yang pertama yang meningkatkan efektivitas kehidupan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua juga menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan produktif ya untuk sumber daya manusianya, aman dan selamat juga bagi pasiennya, dan bagi pengunjung maupun pengantar pasien, serta masyarakat maupun di lingkungan sekitar rumah sakit. Dan yang ketiga, tujuan diadakannya dalam sistem ini adalah untuk mencegah dan mengurangi angka atau kejadian akibat kerja dan juga penyakit akibat kerja dengan melibatkan semua tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
Dari adanya sistem yang kita tersebut, maka terbentuklah beberapa poin yang harus diberikan. Pertama itu, rumah sakit harus mengenali potensi bahaya dan bagaimana mengenai risiko. Di sini ada lembaga di mana bagaimana cara kita ada proses-prosesnya. Yang pertama itu adalah melakukan assessment atau penilaian terhadap risiko. Sini kita lakukan identifikasi, baik kita analisa, dan kita setelah analisa melakukan evaluasi terhadap risiko yang ada. Setelah melakukan penilaian terhadap risiko, kita lakukan kontrol risiko atau risiko mengenai risiko tersebut. Ada yang bisa dilakukan pengurangan, dan juga ada yang melakukan penerimaan risiko atau assessment. Nah, setelah itu, baru saat ini kita lakukan peninjauan risiko terhadap risiko yang ada di kita. Didapatkan ada 6 pokok bahaya ketiga dari secara fisik, fisika, kimia, bisa biologi juga, ekonomi, psikososial maupun dari faktor kerja. Misalkan untuk risiko di dari rumah sakit atau dari faktor potensi dari akan terjadi komunitasnya sangat baik juga, berjalan dalam waktu yang cukup lama dengan posisi ekonomi yang kurang bagus, menunjukkan orang Indonesia itu begini untuk potensi bahayanya belum kita angkat yang pasti kita tidak tahu. Ini pasien itu terinfeksi itu ada studi di mana boleh seperti dan jadi boleh dari potensi mesin jadi keluar melakukan pasien yang kontrol jadi ada hierarki pengendalian risiko ketiga. Yang paling mudah dilakukan adalah eliminasi yang pertama ini. Jadi ini menggunakan pengendalian yang pertama ya dari kepajakan karena menghilangkan bahaya bencana. Pernyataannya tidak bisa dihilangkan. Pasti akan selalu ada. Eliminasi ada jadi ini bagian baru alat kerja nggak alternatif lain dengan bahaya yang berbeda sehingga untuk menambahkan kemungkinan terjadinya dampak yang serius. Contoh misalnya mengaku air aksa yang ada simeter digital dan juga mungkin termometer air aksa yang mengalami risiko kematian kerja yang bisa melukai tubuh. Terus yang berikutnya adalah pengendalian teknik ya. Jadi kayak bisa kemudian bisa dibuat dalam tempat kerja ini juga bisa dilakukan ya untuk perlindungan ya pada pekerja bisa dilakukan. Jadi dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi. Jadi sudah dilakukan untuk mencegah infeksi. Untuk lain juga pada ruang biasa menggunakan gelombang suara karena berisi tinggi. Lalu berikutnya ada pengendalian administrasi. Ini berfungsi untuk membatasi pajanan pada pekerja dan dibatasikan bersamaan dengan pengendalian lain sebagai penyebabnya. Contohnya ini administrasi pada SDM rumah sakit bisa dilakukan pelatihan, sosialisasi penyuluhan seperti saat ini. Karena ada penyusunan shift kerja menjadi SDM rumah sakit dan juga pengaturan shift kerja. Dan terakhir adalah penggunaan APD. Ini merupakan hal yang sangat penting. Itu sudah tidak dalam bahaya biologi
harus supaya tinggi terjadi, sehingga mengenal PD itu ya sumber paling utama sih ya, ini dana kesehatan utama. Jadi APD itu tidak mengurangi, bisa dibilang APD tidak mengurangi pajanan dan sumbernya, hanya saja mengurangi jumlah pajanan yang masuk atau tidak. Kedua ada penerapan kewaspadaan standar atau universal precaution-nya selama itu ya, selama implementasi pedoman dari PPI. Jadi ada 11 universal precaution. Yang pertama itu pembersihan tangan, penggunaan APD, hygiene respirasi, nomor mesin, dengan konfirmasi kalau tujuan pasien ada pengelolaan limbah, ada pengelolaan lingkungan, saat kendalinya di depan kesehatan petugas, penempatan pasien, aktif pilihan yang aman serta perubahan fungsi yang aman. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi. Dua anak prinsip ekonomi ini beban manual ya, mengangkat beban dengan seperti program menggunakan SDM, lalu pengaturan shift kerja dan durasi kerja juga berkaitan dengan seminggu itu tidak dari jam kerja. Lalu ada letak ruang kerja juga berpengaruh ya, juga posisi meja, posisi kursi itu juga. Yang berikutnya saat saya menggunakan saat saya ini menjadi satu nilai status kesehatan SDM screening atau penyelenggaraan yang dan juga untuk melakukan pelayanan itu sebenarnya dibutuhkan untuk dan juga kualitas sini dalam karena hari ini juga baru dari kelima imunisasi atau vaksin influenza, varicella dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pembudayaan perilaku bersih dan sehat. Ya, sebuah upaya membudayakan aktif dalam rumah sakit yang sehat. Nah, contohnya ini bisa dibaca dari saat itu penerapan orang dan muslim sehingga menggunakan pilih sesuai dengan pekerjaan. Ya, tidak merokok di tempat kita. Kalau melakukan aktivitas fisik yang olahraga yang lalu dalam posisi makan yang sehat, menggunakan air bersih, tangan sebelum lagi, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban saat buang air besar, kecil, tidak mengkonsumsi nafsa, tidak mudah sembarang tempat, tidak mudah sedikit untuk ilmu. Kan dapat juga aspek dari pengelolaan. Jadi lingkungan itu yang itu makan
apa juga ada sistem tak menggunakan yang dari evakuasi itu juga saya lalu misalnya listrik dan sistem grounding yang ada seperti ini dengan baik lalu di situasi dan pertumbuhan udara dengan baik juga ya baik maupun ini memanfaatkannya dan pencahayaan ini di bawah kecil pencahayaan pasti bisa atau kami ini pada presentasi kami dan juga kualitas bangunan serta langit biru lantai bisa yang kuat dengan apa berikutnya pengelolaan peralatan medis ya jadi di sini suatu upaya memastikan bahwa akan masuk itu aman selain dari sendiri ya dari pasien pendamping pasien dan masyarakat dengan jadi beberapa pelaksanaannya berdasarkan itu ya setiap ini akan harus jadi setiap tenaga medis yang ada di rumah sakit itu harus mendapat informasi lalu setelah melakukan pengadaan pada tenaga medis lalu melakukan uji coba dengan uji fungsi dan juga paling terakhir melakukan kalibrasi tenaga medis tersebut secara berkala. Setelah itu dilakukan pemeliharaan pada pelajaran medis seperti dibersihkan, kemudian sendiri, dia pertama kali membuat switch, dan juga melakukan penyimpanan. Dan penyimpanan ini juga sekarang kita semua adalah seperti itu. Dan untuk pemantauan, maka pelaksanaan kegiatan kita bisa melakukan dari setiap bulannya. Dan berikutnya, tentunya seperti seperti pembangunan itu membuat saya dan tidak itu suatu bencana. Jadi siap dan pada kondisi dari sakit bisa masalah itu berat dilakukan simulasi kondisi yang berat misalnya atau simulasi kebakaran berkali yang kedua pencegahan pengendalian kebakaran ya kedepannya investigasi kedua setelah melakukan produksi masyarakat dan kita tahu
sangat gampang gitu. Ini aspek ketiga yang harus kita dalam sendiri. Satu kita verifikasi organisasi pada penduduknya itu menyebabkan penyimpanan kewargaan dan kawasan mitigasi karakteristik sifat dan juga lalu melakukan pengembangan data keselamatannya sesuai dengan karakteristik dan sifat lalu jadi ini berbentuk ya hasil dari kegiatan medis atau pemeriksaan yang tidak kita dilapisi dengan kantong plastik. Lalu kegiatan juga APD yang sesuai untuk petugas kebersihan, lalu cuci tangan pakai sabun, penyemprotan sampah, lalu apabila terkena tajam atau cedera akibat buangan sampah yang harus melapor pada petugas kesehatan untuk dilakukan investigasi dan tindakan kejahatan yang dilakukan vaksin itu ya. Itu mungkin setiap pengenalan sistem yang dilakukan di rumah sakit perlu diketahui bahwa sistem ketiga ini tersedia di setiap perusahaan maupun juga fasilitas pribadi itu adalah suatu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.